Siapa sih orang terkaya sepanjang sejarah? Kalau kita bicara soal kekayaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah para Firaun Mesir atau mungkin para taipan minyak modern. Tapi, ada satu nama yang kekayaannya benar-benar di luar nalar. Bukan cuma miliarder, tapi sosok yang hartanya hampir tak terhitung, Mansa Musa, penguasa Kekaisaran Mali di abad ke-14. Kekaisaran Mali, yang menguasai sebagian besar Afrika Barat, adalah sumber kemakmuran yang luar biasa. Kekayaannya tidak diukur dalam saham atau properti seperti sekarang, melainkan dalam komoditas murni yang paling dicari dunia saat itu, emas dan garam. Bayangkan saja, di puncak kejayaannya, Kekaisaran Mali mengendalikan hampir setengah dari seluruh cadangan emas yang beredar di Mediterania dan Eropa. Emas ditambang dari lokasi rahasia di Wangara. Sementara garam, yang sama berharganya dengan emas di iklim panas, diperdagangkan dari utara. Kalau kita coba hitung kekayaan Mansa Musa dengan nilai uang sekarang, para sejarawan memperkirakan nilainya mencapai sekitar 400 miliar dolar Amerika. Angka ini jauh melampaui gabungan kekayaan para miliarder teknologi atau raja minyak di zaman kita. Mansa Musa bukan sekadar kaya. Dia adalah definisi hidup dari kemewahan global. Tapi, dunia baru benar-benar tahu seberapa kaya Mali ketika Mansa Musa memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun ke-1324. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan religius, melainkan pertunjukan kekayaan dan kekuasaan paling mencengangkan dalam sejarah. Musa berangkat dengan rombongan super besar yang terdiri dari puluhan ribu orang, termasuk pengawal, budak, dan para juru tulis. Yang paling mencolok, ia membawa sekitar 80 ekor unta, dan setiap untanya membawa ratusan pon emas murni. Ketika kafilah raksasa ini melintasi Mesir dan singgah di Kairo, apa yang terjadi selanjutnya menjadi pelajaran tentang dampak dari kekayaan tak terbatas. Mansa Musa, dengan kedermawanan yang luar biasa, membagikan emas secara cuma-cuma kepada penduduk, pejabat, dan orang miskin di setiap kota yang ia lewati. Niat awalnya mungkin untuk beramal, tapi dampak ekonominya sangat dahsyat. Emas jadi begitu melimpah di jalanan Kairo sampai-sampai nilainya anjlok. Permintaan turun drastis karena hampir semua orang punya emas. Inflasi yang diakibatkannya begitu parah, hingga ekonomi Mesir butuh waktu 12 tahun untuk pulih. Peristiwa ini mengguncang dunia. Para pedagang Eropa yang tiba di Mediterania dibuat tercengang. Nama Mansa Musa dan Mali pun langsung diabadikan dalam peta Catalan tahun 1375. Peta navigasi terpenting Eropa saat itu. Di sana, tergambar Mansa Musa duduk di atas tahta sambil memegang kepingan emas raksasa. Seketika, Kekaisaran Mali menjadi legenda di Eropa, simbol dari sumber emas yang tak ada habisnya. Namun, warisan Mansa Musa bukan cuma tentang emas yang ia hamburkan. Setelah kembali dari haji, Musa membawa serta arsitek dan cendekiawan dari Timur Tengah. Ia menggunakan kekayaannya untuk membangun ibu kota dan kota-kota lainnya. Yang paling penting, Timbuktu diubah menjadi salah satu pusat intelektual terkemuka di dunia. Masjid-masjid agung dan Universitas Sankore dibangun, menarik para sarjana dari seluruh Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa untuk belajar matematika, astronomi, filsafat, dan hukum Islam. Kekayaan Mali berhasil menopang jaringan pengetahuan yang menyaingi universitas manapun di dunia pada abad pertengahan. Meskipun Kekaisaran Mali pada akhirnya runtuh dan wilayah bekas kekuasaannya kini menghadapi tantangan ekonomi modern, kisah Mansa Musa tetap menjadi pengingat yang kuat. Kekaisaran Mali membuktikan bahwa kekayaan terbesar dalam sejarah tidak hanya dipegang oleh Roma atau Manggel, tetapi oleh sebuah kerajaan di Afrika Barat, yang kekuasaannya didasarkan pada sumber daya alam yang melimpah dan seorang pemimpin yang kedermawanannya mampu mengguncang ekonomi seluruh benua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.